Pernahkah kamu berpikir, kenapa ya air laut itu rasanya asin? Mungkin kamu akan menjawab, ya karena ada garamnya. Tapi, tunggu dulu. Jawabannya ternyata jauh lebih mengejutkan dan kompleks dari yang kita duga. Melibatkan proses sains yang luar biasa dan rahasia alam yang ternyata sudah tertulis dengan indahnya sejak ribuan tahun yang lalu dalam Al-Quran. Ini bukan sekedar tentang garam, tapi tentang sebuah siklus kehidupan yang agung. Mari kita selami bersama keajaiban di balik asinnya lautan yang membentang luas. Secara ilmiah, rasa asin pada air laut berasal dari sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari daratan. Bayangkan, ketika hujan turun membasahi bumi, air hujan ini sebenarnya sedikit asam. Saat mengalir di atas permukaan tanah dan bebatuan, air hujan akan mengikis batuan tersebut secara perlahan. Proses erosi ini melepaskan berbagai mineral, termasuk ion natrium dan klorida, yang jika bersatu akan membentuk garam. Mineral-mineral ini kemudian terbawa oleh aliran sungai, dari hulu hingga ke hilir, dan akhirnya bermuara di lautan yang maha luas. Setibanya di laut, proses menakjubkan berikutnya terjadi. Panas matahari menyebabkan air di permukaan laut menguap, membentuk awan, dan kembali lagi ke darat sebagai hujan dalam sebuah siklus hidrologi yang tak pernah berhenti. Namun, yang menarik adalah ketika air menguap, mineral garam yang terlarut di dalamnya tidak ikut naik. Garam-garam itu tetap tertinggal di lautan selama jutaan, bahkan miliaran tahun. Proses ini terus berulang tanpa henti. Air terus menguap, garam terus tertinggal, membuat konsentrasi garam di lautan semakin pekat dari waktu ke waktu, hingga menjadi asin seperti yang kita kenal sekarang. Yang lebih mengejutkan lagi, fenomena alam ini ternyata telah dijelaskan dalam Al-Quran jauh sebelum sains modern mampu mengungkapnya secara detail. Mari kita lihat keajaiban lautan dari sudut pandang yang berbeda. Di beberapa tempat di dunia terdapat fenomena luar biasa di mana dua lautan bertemu, namun airnya seolah tidak mau bercampur. Ada air tawar yang mengalir berdampingan dengan air asin, dipisahkan oleh sebuah batas yang tak kasat mata. Al-Quran dengan sangat indah menggambarkan fenomena ini dalam surah Ar-Rahman, ayat 19 hingga 20, yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ayat ini seolah melukiskan adanya dinding pemisah yang menjaga kedua jenis air tersebut. Dalam surah Al-Furqan ayat 53, Allah berfirman, "Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." Penjelasan ini secara presisi menggambarkan perbedaan densitas, suhu, dan salinitas yang menjadi dinding pemisah tersebut. Sebuah fakta yang baru bisa dibuktikan oleh ilmu oseanografi modern berabad-abad kemudian. Sungguh luar biasa bagaimana sains modern pada akhirnya berhasil membuktikan dan menjelaskan sebuah fenomena alam yang telah digambarkan dengan begitu jelas di dalam Al-Quran ribuan tahun silam. Ini menunjukkan betapa selarasnya ilmu pengetahuan dengan wahyu ilahi, di mana alam semesta sendiri menjadi saksi atas kebesaran Sang Pencipta. Setiap tetes air laut yang asin menyimpan kisah tentang siklus alam yang agung dan kebenaran abadi. Setelah mengetahui semua ini, kita jadi semakin sadar bahwa ada banyak rahasia di alam semesta yang menunggu untuk diungkap. Menurutmu fenomena alam apa lagi yang punya penjelasan unik dan menakjubkan seperti ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar ya. Mari kita sama-sama merenungkan keajaiban di sekitar kita.